Berdirinya Budi Utomo menjadi satu penanda bahwa bangsa Indonesia untuk pertama kali menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan. Sebelum kita mulai belajar hari ini, yuk kita kenalan dulu dengan kakak-kakak yang akan menemani kalian. Ini ada Kak Devi, ada Kak Vinda, ada Kak Alivia, ada Kak Alia, dan ada Kak Najwa. Hari ini sekolahku melaksanakan upacara bendera nih, tepatnya tanggal 20 Mei tahun 2025. Aku penasaran mengapa hari ini bisa diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional ya? Jadi teman-teman, tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada 20 Mei 1908 terbentuk suatu organisasi. Organisasi itu bernama Budi Utomo. Tokoh yang memiliki gagasan agar dibentuknya organisasi Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tahukah teman-teman siapakah Dr. Wahidin Sudirohusodo itu? Nah teman-teman, bagi yang belum tahu, Dr. Wahidin Sudirohusodo ini adalah seorang lulusan sekolah kedokteran Stovia. Dengan semangat kemajuan pendidikan, beliau menghabiskan waktunya berkeliling Pulau Jawa, mengumpulkan dana untuk membantu para pelajar pribumi melanjutkan pendidikan. Inspirasi dari Dr. Wahidin ini kemudian menggerakkan hati seorang mahasiswa Stovia bernama Dr. Utomo beserta rekan-rekannya untuk mendirikan wadah organisasi bernama Budi Utomo. Rekan-rekan Utomo juga membantu dalam proses berdirinya organisasi Budi Utomo, diantaranya ada Muhammad Soleh, Muhammad Sulaiman, Gunawan Kukusumo, Gundo Suwarno, Raden Angko Projo Sudirjo, ada Raden Mas Gombre Suwarno, dan ada Sorezi Tirtonegoro. Nama Budi Utomo merupakan usulan dari seorang siswa Stovia bernama Muhammad Suraji yang kemudian disepakati sebagai nama organisasi. Nama tersebut memiliki makna pekerjaan yang mulia. Adapun tujuan utama Budi Utomo adalah memperjuangkan kemajuan pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan rakyat, teman-teman. Tujuan tersebut juga tercantum dalam pasal 2 Anggaran Dasar Organisasi yang berbunyi The Harmonies of Curriculum van London, Volk van Java and Madura, yang berarti kemajuan yang harmonis bagi bangsa Jawa dan Madura. Semangat memajukan kehidupan masyarakat pribumi menjadi landasan utama pergerakan Budi Utomo, teman-teman. Nah, mereka meyakini bahwa pendidikan adalah kunci pembuka pintu kemajuan bangsa. Oh, jadi 20 Mei itu tanggal dibentuknya organisasi Budi Utomo. Lalu apa ya langkah selanjutnya setelah terbentuknya Budi Utomo? Jadi, setelah Budi Utomo terbentuk pada tanggal 20 Mei 1998, langkah selanjutnya adalah kita membahas mengenai perkembangan dan juga perjalanan Budi Utomo. Kelihatannya menarik ya. Yuk simak pembahasan ini lebih lanjut. Sebetulnya banyak organisasi pemuda yang muncul, akan tetapi masih terbatas di daerah Jawa dan Madura. Organisasi-organisasi tersebut bergerak di berbagai bidang, seperti pada bidang politik, pendidikan, sosial budaya, dan juga ekonomi. Organisasi Budi Utomo merupakan salah satu organisasi pemuda yang berfokus pada bidang sosial budaya. Berbicara terkait dengan bidang, tentunya teman-teman penasaran kan mengapa Budi Utomo itu tidak langsung terjun ke lapangan politik seperti organisasi yang kemudian lahir. Ternyata di balik itu, Budi Utomo menempuh cara dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu, sehingga ya wajar saja apabila Budi Utomo ini berorientasi kultural. Lalu contohnya seperti apa ya Kak Devi? Nah, betul sekali Kak Alia. Adapun contohnya itu adalah Undang-Undang Regering Reglement Pasal 111 yang berisi pembatasan hak dan aktivitas terkait politik. Jadi, hal itulah yang menjadi alasan mengapa Budi Utomo bergerak terbatas pada bidang sosial kultural. Jadi gara-gara aturan itu mereka nggak bisa terjun ke politik dan akhirnya lebih fokus ke pendidikan dan budayanya. Wah, pantesan. Aku jadi penasaran nih, siapa sih yang mendirikan organisasi Budi Utomo itu? Seperti
Seperti yang sudah dijelaskan, bahwasanya organisasi ini didirikan oleh para pemuda yang pada saat itu disebut dengan kaum elit atau kaum terpelajar. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan pendidikan modern yang meneliti untuk sampai pada titik merdeka dan bebas dari belenggu menjajah. Dr. Sutomo merupakan sosok cendekiawan yang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Sehingga dalam perkembangannya organisasi Budi Utomo yang didirikan dapat disegani oleh masyarakat luas. Di balik itu juga, organisasi Budi Utomo lebih menekankan pada usaha menjaga keharmonisan hubungan antara pemuda Nusantara, yaitu dengan memajukan pengajaran, kemudian juga pertanian, peternakan, perdagangan, teknik industri, dan juga kebudayaan. Untuk merealisasikan beberapa hal tersebut, maka Budi Utomo melaksanakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta pada tanggal 3 hingga 5 Oktober 1908 di ruang makan Queen School for English Undermission Yogyakarta yang sekarang menjadi aula SMA Negeri 11 Yogyakarta. Wah, seperti itu ya Kak Devi. Sepertinya menarik ya. Kalau berbicara mengenai kongres tersebut, kalau boleh tahu nih, keputusan penting apa sih yang dihasilkan? Jadi, dalam kongres pertama Budi Utomo menghasilkan beberapa poin kunci. 1. Menghasilkan kepengurusan perkumpulan baru. 2. Merombak susunan pengurus Budi Utomo yang semula para siswa Sofia, kemudian digantikan oleh tokoh-tokoh yang lebih berpengalaman. 3. Mengesahkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Budi Utomo. 4. Menetapkan tujuan Budi Utomo, yaitu mengusahakan kemajuan yang selaras untuk negeri dan bangsa, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian dan peternakan, perdagangan, teknik, industri, dan juga kebudayaan. Dan yang kelima, merumuskan program-program Budi Utomo. Oh, sekarang aku sudah mulai paham kenapa Budi Utomo tidak langsung terjun ke dunia politik. Aku juga mulai mengerti bagaimana perkembangan dan perjalanan organisasi ini, mulai dari siapa pendirinya, di mana kongres pertamanya berlangsung, hingga hasil dari kongres tersebut. Tapi dengan perkembangan yang begitu pesat, aku jadi penasaran nih, bagaimana sih akhir dari Budi Utomo ini? Eits, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, temenin aku buat jawab kuis dulu ya teman-teman. Gimana nih teman-teman soalnya? Susah atau mudah menurut kalian? Tetap semangat ya teman-teman. Yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Hai, di sini Kak Alifia akan menjelaskan terkait dengan bagaimana sih akhir dari Budi Utomo ini. Bagi teman-teman yang masih bingung, yuk simak pembahasan ini. Sedikit mengulas kembali, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Devi dan Kak Alia, organisasi Budi Utomo pada perkembangannya cukup lama, yakni mulai tahun 1908 sampai 1926, dengan bergerak pada bidang sosial dan budaya, namun belum mengarah ke bidang politik. Setelah kembali dari negara Belanda, Dr. Sutomo mendirikan organisasi Perhimpunan Bangsa Indonesia atau PBI yang bergerak di bidang politik, menjadikan organisasi Budi Utomo ini baru memulai perjuangan di bidang politik. Dikarenakan Dr. Sutomo mendapatkan pengalaman perjuangan dan memimpin Perhimpunan Indonesia di negara Belanda saat itu, di mana organisasi mahasiswa tersebut aktif bergerak pada bidang politik. Sehingga cukup mudah untuk merubah organisasi Budi Utomo yang bermula di bidang sosial dan budaya kini mengarah ke bidang politik. Kemudian, dalam Kongres Budi Utomo pada tahun 1931, sebuah keputusan bersama diambil untuk mengintegrasikan organisasi-organisasi tersebut berdasarkan kebangsaan Indonesia. Dalam upaya ini, dibentuklah komite bersama antara organisasi Budi Utomo dan Perhimpunan Bangsa Indonesia atau PBI. Hingga nantinya pada Kongres Budi Utomo yang diselenggarakan di Solo pada tanggal 24 sampai 26 Desember 1935.
PBI dan Budi Utomo melebur menjadi satu dengan nama Partai Indonesia Raya atau Parindra. Catatan tambahan bahwa organisasi Budi Utomo ini dalam perjuangan pergerakan pandai membaca situasi. Dengan begitu, organisasi ini dapat bertahan cukup lama. Organisasi ini di saat yang tepat berhasil mengubah laju perjuangan bidang politik dengan beroperasi hingga jatuhnya pemerintahan Hindia Belanda. Pergerakan organisasi Budi Utomo masih terasa hingga disalurkan organisasi gabungan yaitu Parindra. Nah, jadi kesimpulannya di sini organisasi Budi Utomo itu tidak membuatkan geliat, akan tetapi mengalami fusi atau penggabungan dengan organisasi lain yang membentuk organisasi Parindra atau Partai Indonesia yang merupakan wujud dari bersatunya Budi Utomo dengan Persatuan Bangsa Indonesia. Aku baru sadar betapa besar peran Budi Utomo dalam membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda pada masa itu. Menarik banget ternyata, dari awal berdirinya pada tahun 1908 hingga pada akhirnya berkembang dan bergabung dengan organisasi lain untuk membentuk Parindra. Perjuangan mereka benar-benar menginspirasi ya teman-teman. Gimana mereka berjuang lewat pendidikan dan kesadaran nasional bikin aku makin kagum dengan semangat para tokoh pergerakan saat itu. Itu dia pembelajaran kita tentang organisasi Budi Utomo. Semoga penjelasan tadi bisa menambah wawasan dan membuat kita semakin menghargai perjuangan para pendahulu ya. Terima kasih sudah menyimak video kita sampai akhir. Jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya banyak yang tahu tentang sejarah penting ini. Kami pamit undur diri, tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. See you teman-teman.